Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjani, NIM 99. Di sini ingin mempresentasikan untuk acara ke-7 kali ini. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka QGIS, peta acara kemarin, lalu ke klik project, ke layout manager, dan create, kita namain layout. Oke, nanti dia akan seperti ini, kita besarin aja. Nah, ini kertasnya diklik kanan, terus di page properties, lalu kita lihat di sini page size-nya itu kita ubah jadi A3. Nah, kalau udah seperti ini, lalu langkah selanjutnya kita ke guide. Nah, di sini ada horizontal guide sama vertical guide. Nah, ini satuannya kita rubah ke cm semua, dan kita akan mengisi sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan. Kalau sudah isi horizontal guide sama vertical guide nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita tinggal ngotakin kotakan terluarnya aja. Ini add shape, lalu add rectangle, yang keluar sampai luarnya. Selanjutnya kita mau nge-add peta yang udah tadi kita buat. Caranya itu tinggal add a new map layout-nya, terus kita tarik kotakan dari yang udah ditentuin. Nah, kayak gini. Terus nanti muncul item properties-nya, tinggal kita atur-atur skalanya. Misalnya kita mau 80.000. Terus juga jangan lupa untuk CRS project-nya kita ganti sesuai dengan yang udah telah ditentuin. Untuk menambahkan grid, kita ke grid, terus kita add, terus kita modify grid. Di sini grid type-nya kita ganti jadi cross, CRS-nya kita ganti jadi yang 49S. Nah, di sini interval sama offset-nya kita sesuaikan dengan petanya. Sebelum itu kita ngatur draw koordinatnya dulu. Ini di checklist. Terus ini formatnya decimal with suffix. Left-nya kita ganti yang vertical ascending. Right-nya kita ganti yang vertical ascending. Kalau udah kita atur interval sama offset-nya, ini line style-nya kita ganti warnanya jadi warna merah, karena UTM itu emang warna merah. Oke, kalau udah, langkah selanjutnya tadi kan ini formatnya jadi decimal with suffix, left-nya jadi vertical ascending, right-nya jadi vertical ascending, dan font-nya diganti sesuai dengan Times New Roman. Sama untuk coordinate precision-nya itu di-nolin supaya nggak terlalu banyak angka yang terdapat di koordinatnya. Kalau udah, kita back dan nggak lupa untuk centang frame-nya supaya ada frame-nya, dan kita lock layers-nya dan lock style for layers. Udah seperti ini, kita ke add new picture buat nambahin logo dari logo UPN. Terus ke image source-nya kita titik 3 ini. Dan kita cari logo UPN. Nah, kalau udah seperti ini, kita atur size-nya dan di tengah atau enggak kita atur. Nah, ini kan ada garisnya. Kita atur aja.
Lalu untuk nambahin teksnya itu tuh di sini ada add text. Caranya sama. Teksnya itu sesuai yang udah ditentuin dari asisten. Kalau udah kayak gini, ini fontnya kita atur jadi Times New Roman. Untuk font style-nya bold dan ukurannya itu 12. Lalu kita rubah ini jadi center sama middle. Terus kita atur-atur aja supaya di tengah. Oke, kalau udah kayak gini, kita ke add note item, dimana ini untuk ngebatasin garisnya atau layoutnya. Nah, seperti ini. Kalau udah, kita mau ngebuat arah mata angin, di mana U-nya ini kita pakai teks, lalu kita add north row. Nah, lalu kita tinggal rubah aja nih warnanya, sesuai dengan warna yang udah ditentuin. Di sini kita mau munculin skala angka, skala numerik. Caranya itu kita ke skala bar, add skala bar. Nah, ininya kita ganti stylenya jadi numerik. Dan kita rubah fontnya, jangan lupa. Sesuai yang udah ditentuin. Lalu di sini kita pengen nambahin skala batangnya juga. Caranya sama kayak tadi, tapi stylenya itu tetap single box. Dan untuk label ininya tetap sama. Dan ininya tapi diganti supaya menyesuaikan skala. Kalau skalanya 80.000 berarti 0,8. Karena satuannya adalah kilometer. Dan right-nya ini dirubah jadi right 5. Nah, kalau udah kayak gini diatur aja sesuaiin sama di tengah-tengahnya. Terus fontnya juga kita ganti jadi Times New Roman, jangan lupa. Nah, seperti ini. Oke, nah karena tadi ada kesalahan, nah sebelum kita bikin skalanya ini, kita harus ngebuat judul petanya dulu. Kalau sesudah dibuat judul petanya, skalanya, nah selanjutnya itu kita mau ngebuat informasi pembuat petanya. Caranya sama kayak tadi, tinggal add text aja. Lalu langkah selanjutnya kita mau buat legenda. Caranya, ini kita kasih teks dulu keterangan. Lalu kita sesuaikan. Nah, caranya adalah add a new legend to the layout. Tinggal diginiin aja. Nah, di sini kita rangkum apa yang kita butuhin sama enggak. Misalnya kalau klip ini kita nggak butuhin, nah ini kita tinggal di-minimize aja. Nah, ini udah sesuai sama yang ada di muka peta, lalu fontnya kita ganti, tapi item fontnya aja. Kita ganti jadi Times New Roman, ukurannya
12, font style-nya regular. Dan untuk kolomnya kita jadiin 2. Kayak gini. Karena di sini simbol konturnya itu beda, makanya kita rubah lagi. Memakai ini, add a note item tapi yang polygon. Nah, di situ kita ngegambar konturnya. Nah, sesudah kita bikin sumber sama sistem koordinatnya, kita mau bikin insight. Caranya itu, kita balik ke yang awal, terus ini kita uncheck semua. Lalu ke Open Data Source Manager. Di sini kita mau masukin SHP kabupaten. Kita add aja. Nah, kalau udah kayak gini, kita ke Properties, lalu kita ke Simbology, ini diganti jadi kategoris, ini diganti jadi kabupaten, terus Classify. Nah, kan ini warnanya masih kayak gini. Nah, ini kita klik, lalu Ctrl A, klik kanan, change color, colornya jadi putih semua. Oke, lalu kita mau ngerubah cuman provinsi yang kita masukin di peta. Misalnya kalau aku itu Semarang. Nah, ini di change color-nya, lalu disesuaikan sama apa yang kita pengen. Nah, kalau udah kayak gini, kita balik ke layout yang tadi, lalu kita add a new map. Lalu kita kotakin di sini. Nah, kalau udah kayak gini, atur skalanya mau berapa. Terus use project-nya pakai yang 49S. Layernya jangan lupa di lock. Dan untuk grid-nya, kita modify. Sebelum itu, kita draw a koordinat dulu. Nah, di sini kita mau nentuin nih, kira-kira interval yang cocok untuk inset-nya tuh berapa. Diatur-atur aja. Nah, kalau kayak gini berarti udah jadi. Terus langkah selanjutnya adalah layout, terus kita export as PDF kalau mau jadiin PDF. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.